Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Al-Hikmah, seluruh jamaah salat maghrib, majelis ilmu yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, masih di suasana bulan Syawal, pertemuan pertama kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita. Minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada kesucian dan mendapatkan kemenangan. Kullu amin wa antum bi khairin. Setiap tahun mudah-mudahan kita semua tambah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang telah menghimpun kita kembali setelah tawakufan sementara, bertemu dengan Ramadan dan pasca lebaran. Sebagian pulang kampung, yang punya kampung, sebagian lagi nggak pulang kampung, tapi yang pasti kita semuanya akan pulang kampung akhirat nanti. Mudah-mudahan pas pulang kampung akhirat kita semua termasuk orang-orang yang bahagia, min ahlil husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu sudah pasti. Kalau yang namanya pulang kampung akhirat pasti. Hanya saja kita yang belum pasti waktunya kapan. Boleh jadi yang ngomong ini belakangan, boleh jadi bapak-bapak yang duluan, sama aja ya. Mudah-mudahan semua husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Nabi yang cita-citanya sangat mulia. Apa cita-cita Nabi Muhammad? Ingin memasukkan seluruh umatnya masuk dalam surga. Jadi Nabi nggak rela kalau ada satu saja umatnya masuk api neraka. Ketika turun wahyu, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu akan berikan nikmat kepadamu sampai kamu ridho. Apa kata Nabi? Walan ardo wa wahidun ummati finnar. Sekali-kali aku tidak akan ridho, aku nggak akan seneng kalau ada satu saja dari umatku masuk api neraka. Nabi tidak puas, nggak rela kalau ada satu saja umatnya masuk api neraka. Maka ada yang mendapat syafaat Nabi Muhammad itu ahlu jahannam, jahannamiyun, bekas penghuni jahanam, sudah disiksa lama, tapi ada kalimat syahadat dalam kalbunya, hatinya ada kalimat syahadat, pernah mengucapkan kalimat syahadat. Memang dia ahli maksiat, dia memang banyak dosanya sehingga disiksa dulu, tapi setelah bersih Nabi pun memberikan syafaat kepadanya, karena Nabi nggak mau ada satu umatnya yang masuk api neraka. Mudah-mudahan kita semuanya langsung masuk surga. Kan kita nggak pengen mampir. Insya Allah yang ahli-ahli masjid ini yang husnul khotimah semua. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, sabaqal mufarritun, duluan itu orang-orang yang ahlul masjid,
alladzina yadhkuruna fi masajidillah, yang gemar memakmurkan rumah Allah, berzikir di rumah Allah duluan. Yang lain masih ngantri di hisab, di mahsyar, dia duluan terbang seperti para malaikat. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang-orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Mereka kalau pengajiannya libur pengen cepet-cepet mulai. Halo? Kalau libur pengen cepet-cepet mulai. Karena ada juga yang libur maunya yang panjang, nanti bulan depan aja. Nah, kita tengah-tengah lah gitu. Jangan nunggu bulan depan, kelamaan. Nah, mumpung lagi ingat ini, sebelumnya kita baca umul kitab, untuk ibu saya yang kemarin jatuh, tangannya patah. Jadi saya pulang lebaran kurang lebih 3 hari di kampung, balik lagi karena ngejar Jumat di sini. Sampai di sini sepekan dapat kabar ibu jatuh, tangannya patah, harus dioperasi, dipen gitu. Nah, jatuhnya itu beginilah gitu, patahnya di sini tengah-tengah. Sudah dioperasi, sudah selesai, sudah dibawa pulang, tapi butuh perawatan, lewat jalan insya Allah. Selasa nanti ke rumah sakit lagi. Kita mohon sama Allah semoga cepat pulih, sehat kembali, Allah angkat penyakitnya. Ala hadiniyah wa kuliniyatin salihah ila hadrati Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Malam hari ini kita akan membahas sifat Allah As-Satir, Allah yang maha menutupi aib-aib kita, menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kita ini kan datang ke masjid dengan sekian banyak aib, dengan sekian banyak dosa. Betul. Kita semuanya menus kakean dosa, banyak salahnya. Tapi Allah sayang sama kita, ditutup aib-aib kita, baik aib dohir maupun aib batin. Kata Imam Al-Ghazali, paling tidak aib keburukan kita ditutup ada 3. Yang dohir, yang tampak. Kita kesini bawa kotoran nggak? Dalam perut kita ada kotoran nggak? Ada. Tapi taruhnya di dalam. Coba kalau kotorannya di muka, kan jelek banget tuh. Allah tutup yang kotor, biarlah di dalam ditutup tuh yang jelek-jelek. Kemudian ditutup yang kedua, dosa-dosa kita. Kita kan banyak dosa, banyak silap, banyak salah. Dosa mata, dosa lisan, dosa kaki melangkah, dosa pendengaran. Wah, banyak. Ghibah, namimah, sum'ah. Wah, banyak sekali itu dosa-dosa kita. Tapi itu ditutup sama Allah. Yang ketiga adalah buruknya niat. Kan nggak semua orang yang berbuat baik niatnya baik. Ada nggak orang yang kelihatannya baik tapi niatnya buruk? Ke masjid tapi niatnya ngambil sendal yang bagus. Jadi ingat saja, sekali-kalinya saya beli sendal kulit, harganya 350.000. Mau buat kondangan hari Ahad, Jumat subuh di Masjid Al-Hikmah, hilang sendalnya. Belum juga sepekan. Rupanya ya, ini kisah nyata ini, maka saya ingat terus itu. Sekali-kalinya saya beli sendal mahal, biasanya yang 75, yang 150. Beli yang kulit asli, hilang langsung. Bukan nggak boleh pakai sendal bagus, boleh juga gitu. Tapi ketika itu niatnya ke masjid cuman ngambil sendal, loh itu kan ditutup niatnya. Kalau enggak kan kita nggak tahu, memang nggak ngerti kalau ada orang yang niatnya pengen ngambil sendal. Ada yang ke masjid niatnya ngambil motor, ada nggak? Di sini pernah ada yang kehilangan? Sering ya, salam.
Nah, disitulah sesungguhnya niat itu ditutup sama Allah. Enggak juga semua orang yang sholat bersih hatinya, enggak semua juga yang menjadi imam benar niatnya. Maka ada layaknya, ada waktu-waktunya juga. Enggak selalu imam itu menjadi imam untuk menjaga hati. Ini makom-makom kemuliaan kita berikan juga kepada yang lainnya. Untuk apa? Supaya enggak ada kebengkokan di hati kita. Jadi hati kita terjaga gitu. Karena kalau kita tempati terus, nanti jadi membesar kolbu ini, menjadi kabur, menjadi orang kalau menjadi imam terus nggak pernah menjadi makmum, kadang-kadang sombong. Maka penting juga kadang-kadang jadi makmum. Berikan juga kesempatan. Sebagian tempat itu masjid imam jadi rebutan. Kalau di sini nggak ada ya. Di sini kan mempersilahkan, silahkan. Sama juga, Ustadz kadang-kadang mendengarkan juga, nggak selamanya berceramah. Biar ngerti rasanya dengerin ceramah. Kalau Ustadz nggak pernah dengerin ceramah, khutbah Jumat panjangnya bukan main. Padahal itu makmum udah gerusak-gerusuk, udah pada ngantuk, masih panjang terus. Kenapa? Dia belum pernah itu nikmatnya dengerin ceramah Jumat. Kadang-kadang kalau Jumat kan itu kalau lagi dengerin ceramah kadang-kadang wah, nikmatnya bukan main. Apalagi duduknya sambil nyender gitu. Bismika Allahumma bismika amut. Maka khutbah Jumat nggak boleh panjang-panjang. Saya pesenin di antara kefakihan seseorang itu memperpendek khutbah, memperpanjang salatnya. Kalau salat berpanjang silahkan. Kita kembali lagi. Allah As-Satir, Allah Maha menutupi keburukan-keburukan, aib-aib hambanya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang mandi di padang Sahara, nggak pakai satir, nggak pakai penutup. Kita juga menyebut ini satir kan. Jadi satir dalam bahasa Arab sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Jadi mandi kayak dulu kan orang-orang kampung itu mandi di kali nggak pakai penutup. Betul-betul. Yang pernah di kampung ya. Ada nggak orang kampung di sini? Ini wajahnya wajah kampung aja, nggak ngaku lagi. dulu di kampung ceblung nggak pakai penutup, biasa itu. Di kali wong desa. Betul nggak? Pakai nggak ngaku lagi. Kita sama waktu dulu gitu kan gitu. Nah, sama dulu ada orang Badui di Arab sana. Kalau di sana di padang Sahara, mandi nggak pakai penutup. Nabi ketika mengetahui hal itu, maka beliau naik mimbar. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha azza wa jalla hayyun satirun. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha pemalu, maha menutupi. Allah maha pemalu, maha menutupi. Yuhibbus sitra. Allah mencintai orang-orang yang menutupi aib, menutupi keburukan, menutupi kesalahan, menutupi ya keburukan-keburukan. Fa idza tasala ahadukum falyastatir. Maka kalau salah seorang di antara kalian mandi, hendaklah dia memakai penutup. Kalau terpaksa mandi tempat terbuka, harus pakai kain tertutup. Jangan mandinya tidak tertutup, kelihatan auratnya jangan sampai. Ini aib dohir yang tampak dulu. Itu pun harus ditutupi. Sekarang sudah modern. Kamar mandi ada penutupnya. Kalau dulu itu memang sekedar kain, kadang-kadang nggak ada penutupnya. Tapi kalau kita jumpain di puncak-puncak di gunung-gunung masih ada itu, yang penutupnya cuma separuh, namanya WC teklung. Kalau dia buang itu langsung bawahnya itu ada lele dan lain sebagainya, nggak ketutup semua. Yang bagus yang model begini, tertutup begini. Ini modern. Dan ini memang sesungguhnya dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dalam tafsirnya dan Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada dua orang bertanya tentang meminta izin pada waktu yang merupakan aurat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, di mana 3 waktu itu, 3 waktu yang kita kalau mau masuk kamar itu harus pakai izin. Pelayan-pelayan, pembantu-pembantu. Kalau dulu kan nggak ada kuncinya itu. Kadang-kadang pelayan-pelayan masuk, ya main masuk aja gitu. Harus pakai izin 3 waktu ini. Kalau sekarang sudah privasi banget lah. Ini kamar majikan, kamar tuan rumah harus dikunci, nggak boleh mereka masuk. Tapi dulu mereka itu yang menjadi pelayan dalam 3 waktu ini harus izin khusus. Kapan itu? Ketika subuh. Subuh, sehabis subuh, sehabis duhur, sama sehabis isya. Itu nggak boleh anak-anak masuk kamar orang tuanya sembarangan. Nggak boleh, itu waktu-waktu privasi. Baik sebelum subuh, habis subuh, kemudian habis duhur, maupun habis isya. Apakah senang salah seorang di antara kalian melihat orang tua kalian mungkin pas nggak pakai pakaian yang pantas dipandang? Karena memang ada anjuran Bapak, ya kalau pas di rumah itu jangan pakaiannya formal kayak gini gitu. Halo, di rumah itu ada pakaian-pakaian khusus yang mungkin nggak pantas dipandang orang, tapi pantas dipandang pasangan. Itu ada saat-saat yang khusus, yaitu dalam kamar tadi. Nah sekarang kadang-kadang nggak, pakaian kayak gitu dibawa keluar. Ada nggak? Ada nggak? Saya kadang-kadang nggak sengaja ngelihat juga, nggak sengaja itu pas naik mobil itu, yang di apartemen itu turun itu, apalagi pakaian tidur dibawa keluar tuh, nggak boleh itu. Kalau ada anak kita, istri kita, kok pakai pakaian tidur bawa keluar, nggak boleh, kita dapat dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita udah terlanjur melihat, istighfar. Ini kadang-kadang nggak, malah alhamdulillah, tadi astagfirullah gitu. Kadang-kadang bingung, mau dilihat dosa, nggak dilihat mubadir. Ya itu dosanya dosa aja, istighfar. Karena pandangan pertama rahmat, tapi berikutnya laknat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aib-aib hambanya, maha menutupi kesalahan mereka, sehingga ketika ada hamba yang berbuat salah, itu sesungguhnya Allah senang kalau hamba itu diem sajalah, jangan ngomong-ngomong. Kalau orang lain nggak tahu, jangan diomongin. Kita pernah mungkin dulu mabuk, nggak usah ngomong, wah saya ini dulu pemabuk, nggak usah. Wah saya dulu itu pernah berzina, nggak usah. Kalau nggak ditanya dan memang nggak ada perlunya, ngapain juga, nggak usah ngomong. Biarlah itu aib yang tahu antara dirimu dengan Allah. Allah sudah ngampuni, Allah nutupi aib kamu, nggak usah ngomong-ngomong keburukan itu. Allah Maha Pengampun. Dalam surah At-Taubah ayat 104 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'lamu anna Allah yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Maha menerima taubat hamba-hambanya? Karena memang Allah itu Maha tahu bahwa hamba-hamba ini punya potensi salah. Maka perintahnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ayo cepat-cepat. Untuk apa? Kepada ampunan Tuhanmu. Jadi dalam ibadah, dalam taubat itu ada unsur yang namanya musyara'ah. Musyara'ah itu beda dengan al-ajalah. Kalau al-musyara'ah itu ya cepat-cepat, segera. Musabakoh beda dengan yang namanya al-ajalah. Kalau al-ajalah itu terburu-buru,
al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu termasuk perbuatan setan. Nih dengar adzan, ya segera wudu. Kalau belum wudu, kalau sudah segera ambil sajadah, segera ambil peci menuju masjid. Tapi nggak usah lari. Kalau lari namanya al-ajalah. Tapi leha-leha nggak bener juga. Dan dengar adzan malah ngerokok, nonton TV. Ada nggak yang model begitu? Ada nggak? Nah itu nggak bener juga. Segera ambil air wudhu, segera berangkat ke masjid. Itu namanya musyaroah. Wasari'u, ayo cepet ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhanmu. Kenapa? Huwa yaqbalut taubata, Allah menerima taubat. Kalau taubat jangan nanti keburu mati. Jangan kapan-kapan, nanti keburu dikapani. Jangan nunggu pensiun, takut nanti umurnya nggak sampai pensiun. Kan ada, saya nanti ke masjidnya kalau udah pensiun. Udah pensiun sakit-sakitan, mau ke masjid masuk angin. Maka jangan nunggu pensiun, mumpung ada umur, ada kesempatan. Kalau nggak bisa setiap hari, ya pas hari libur, ayo kita ke masjid memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menerima taubat an ibadihi, dari hambanya. Ini menarik ini. Taubat diiringi dengan wa ya'khudus shadaqat, dan Allah menerima sedekah. Bisa sedekah, bisa zakat. Ada orang-orang yang kadang-kadang yang memang merasa enggak semua ini harta saya bersih, maka dia hendak membersihkan. Kan enggak semua yang jadi pegawai juga itu benar kerjanya. Kadang-kadang absen. Wah, tapi sekarang sudah, dulu nitip absen kalau dulu. Kalau sekarang udah pakai langsung scan, ada wajah, ada tangan. Tapi bisa diakalin nggak? Bisa juga, dia paginya datang, habis itu pergi dulu pulang ngurusin urusan dia, nanti sore balik lagi. Ada nggak yang model begitu? Oh banyak juga. Saya kadang-kadang ngisi pengajian di kantor juga itu. Ini bercampur juga, maka dia bersihkan. Dan Allah yakbalus sedekah, ya'khudus sedekah. Allah menerima taubat dan mengambil sedekah itu. Diniatkan untuk membersihkan. Yang dagang nggak selamanya jujur, kadang-kadang bohong. Betul tak betul? Nah, ini semua Allah menerima sedekah-sedekah. Yang terbaik dari harta yang baik disedekahkan di jalan yang baik. Allah terima zakat hambanya. Wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Maka siapapun yang berbuat salah, mendolimi diri, segera mohon ampun kepada Allah. Janji Allah, Allah akan ampuni selama dia mohon ampun sama Allah. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahima. Barang siapa yang berbuat buruk atau menzalimi diri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan menemukan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wah, tapi dosa saya dosa besar. Dosa besar kalau tobat Allah ampuni. Tapi saya mencuri kalau tobat Allah ampuni. Tapi saya zina juga kalau dia bertobat Allah ampuni. Wah, saya musyrik juga. Benar Ustaz? Benar. Yang berfirman Allah surah Al-Furqan ayat 71, 72, 73. Mereka dijanjikan adab yang pedih, berlipat ganda, tapi Allah kasih pengecualian. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali kalau mereka mau bertobat, beriman, beramal soleh,
maka Allah ganti keburukannya dengan kebaikan. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kadang-kadang orang berzina juga nggak pengen berzina, tapi jatuh pada perbuatan zina. Dia belum mengerti, dia belum tahu. Ada juga nggak sampai zina, tapi mohon maaf menyentuh tangan yang tidak halal atau meraba-raba waktu masih muda mungkin. Terjadi nggak itu? Halo, jujur, ngaku. Loh, ini ada riwayatnya ini soalnya. Dulu ada yang model begitu, gitu. Datang kepada Nabi. Nanti saya bacakan. Jadi wa huwallazi yaqbalu taubata, dialah Allah yang menerima taubat an ibadihi, dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiat, bukan hanya menerima taubat tapi Allah juga ya'fu anis sayyiat, bukan hanya ghafara mengampuni tapi ya'fu memaafkan. Apa bedanya? Kalau mengampuni itu menutupi, nih ghafara, ini dosa segede ini nih ditutupi, dosanya masih ada nggak? Masih, tapi ini diampuni, ini ghafara. Nah kalau ya'fu ini seperti tulisan dihapus, ya'fu itu dihapus, tulisannya nggak ada tapi bekasnya masih ada nggak? Ya bekasnya dikit-dikit adalah gitu. Jadi yang orang berbuat salah itu kalau sudah dihapus tetap ada bekasnya, tapi dia udah terhapus. Itu ya'fu. Allah selain mengampuni, menutupi, juga memaafkan. Wa ya'lamu ma taf'alun, Allah Maha tahu semua apa yang kalian kerjakan. Nah, pesan Nabi kepada umat yang telah berbuat salah, yang telah terlanjur dia masuk ke dalam jurang kenistaan, kemungkaran. Kullu ummati mu'afi. Ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap umatku, kata Nabi, mu'afi, dia diampuni. Maaf, mu'afa, dia diampuni. Illa al-mujahirin, kecuali umat-umat yang mujahirin. Mujahirin itu orang yang dia berbuat salah terang-terangan. Mabuk sembunyi-sembunyi itu jelek, tapi lebih jelek lagi mabuk terang-terangan. Pacaran sembunyi-sembunyi itu jelek, tapi pacaran terang-terangan lebih jelek lagi. Zina sembunyi-sembunyi itu jelek, tapi zina terang-terangan, wah itu lebih jelek lagi. Di beberapa negara, mohon maaf, negara-negara yang tidak mengenal ketuhanan yang Maha Esa, kaum gay itu di pinggir-pinggir jalan biasa, ciuman-ciuman yang bukan dengan pasangannya itu biasa. Tapi Islam mengatur, sama yang halal pun harus pada tempatnya, apalagi sama yang haram, dilarang. Itu nggak boleh sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan itu lebih jelek lagi. Itu tiada maaf. Setiap umatku mu'afa, mereka diampuni, dimaafkan, illal mujahirin, kecuali mereka yang terang-terangan. Tapi bagaimana? Kan yang kayak gitu jarang. Ya mungkin dalam pelaksanaan jarang, tapi ada terang-terangan dalam makna bukan pelaksanaannya, tapi terang-terangan ketika dia jelaskan ke orang lain. Kata Nabi, wa inna minal mujaharati, di antara mujaharah yang dimaksud terang-terangan tadi, ayya'malar rajulu billaili, seseorang yang dia bermaksiat di malam hari amalan, dia berzina, dia bermaksiat, dia berbuat yang mungkar, mabuk-mabukan, wa qad satarahullah, Allah telah menutup itu keburukan-keburukan dia, perzinaan dia, kemungkaran dia. Lalu fayaqulu, dia ngomong sama temannya, ya fulan amiltul barihah kada wa kada, wahai saudaraku, ya fulan, semalam saya zina sama si fulan.
Semalam saya mabuk sama si fulan, semalam saya judi. Dia ngomong kayak gitu sama temennya. Itu namanya mujaharoh, terang-terangan. Tadinya kan ada sembunyi-sembunyi itu sebenarnya, tapi dia ngomong jadi terang-terangan, diketahui orang. Yang kayak gitu tidak diampuni, ya kecuali taubat. Setiap umat ini kita punya kesalahan, asal kita sembunyikan itu lebih mudah diampuni. Mu'afa kata Nabi, dia diampuni. Wa qad batas yastaru atau yasturuhu rabbuh, padahal dia malam itu sudah tidur ditutupin aibnya oleh Tuhannya. Allah enggak menyebar, dia sebar-sebar sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yusbihu yaksifu sitrallah, dia pagi hari membuka tutup satir yang Allah sudah tutupkan sama dia. Orang lain gak ada yang tahu kok, justru dia ngaku-ngaku, ngomong-ngomong atas keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Satu, tutup aib diri. Yang kedua, ada perintah juga, kalau kamu ingin mengikuti sifat Allah as-satir, maka tutup aib orang lain. Selain menutupi aib diri, juga tutupi aib orang lain. La yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullah yaumal qiyamah. Tidaklah Allah menutupi seseorang hamba di dunia, melainkan dia juga akan menutupinya di akhirat nanti. Jadi siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau aib-aib kita ini kan, sebenarnya kan aib kita ini banyak nih di dunia. Betul tak betul? Halo? Kita punya salah nggak? Punya keburukan nggak? Kalau diketahui orang malu nggak? Dan Allah sudah tutup kita di dunia. Kalau dalam riwayat ini, dalam hadis riwayat Imam Sahih, Imam Muslim dari Abu Hurairah, la yasturuhullah ala abdin fid dunya illa satarahullah yaumal qiyamah. Tidaklah Allah tutup aib hamba ini di dunia, kecuali Allah juga akan tutup aib kita di akhirat nanti. Maka jangan kita bongkar, biarlah ditutupi di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini kita ilmui sehingga kita nanti menghadap Allah itu tenang. Kenapa? Lah kan kita selama ini dikasih bahagia sama Allah, sudah ditutupin aib kita. Siapa yang ditutupin aibnya di dunia, di akhirat juga ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat riwayat ini dari Imam Bukhari dan Muslim juga. Riwayatnya dari Ibnu Umar, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Yadnu ahadukum mir rabbihi. Ini peristiwa di hari kiamat nanti. Rasulullah bocorin sama kita, nanti salah seorang di antara kalian akan didekatkan, mendekat mirrabbihi, menuju Tuhannya, hatta yadu'a kanafahu alaihi, sehingga Allah, yadu'a di sini dia maksudnya Allah, meletakkan penutupnya kepada orang itu. Allah meletakkan penutupnya. Hamba ini dikasih penutup. Lalu fayaqulu, Allah berfirman, amilta kada wa kada. Wahai hambaku, dulu kamu di dunia berbuat ini dan ini, berbuat aneka ragam maksiat, keburukan. Fayaqulu, hamba ini ngomong, Naam, benar ya Rabb. Yaqulu amilta kada wa kada. Kau berbuat buruk ini dan ini kan? Naam, benar ya Rabb. Fayuqarriruhu, lalu hamba ini ngakuin di hadapan Allah, mana mungkin kita berbohong. Iya benar ya Rabb, aku pernah berbuat begini dan begitu. Summa yaqulu, lalu Allah pun berfirman, inni satartu alaika fid dunya, keburukan-keburukan ini, kejelekan-kejelekan ini, kemaksiatan-kemaksiatan ini dulu aku tutupi di dunia.
fa ana aghfiruha lakal yaum. Hari ini, di hari kiamat ini, aku ampuni. Dulu aku tutupi, sekarang aku ampuni. Tapi ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti nggak semua diumbar. Ada yang satu diumbar dengan detail, tapi bukan untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman, yang buruk-buruk ditutupi, lalu yu'tomin hasanatihi, lalu diberikan catatan kebaikan-kebaikannya, sehingga dia termasuk orang yang selamat. Alhamdulillah. Tadi saya ingin menyampaikan, ada dulu kisah sahabat. Ada seorang sahabat, ini riwayat dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih dalam riwayat Imam Muslim. Ja'a rajulun ilan nabi, datang seseorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, ya Rasul, utusan Allah, inni alajtu imra'atan fi aqsal Madinah. Sesungguhnya aku sudah bermesra-mesraan dengan wanita di luar kota, fi aqsal Madinah, di ujung kota. Jadi kalau zina itu buruk, tapi zina sama tetangga itu jauh lebih buruk. Mesra-mesraan di luar itu jelek, tapi kalau sama tetangga itu jauh lebih jelek. Kalau di ujung kota itu kan dia udah sembunyi-sembunyi gitu. Dan ini peristiwa ini terjadi, bermesra-mesraan dengan wanita di ujung kota, sehingga orang nggak ada yang tahu. Tapi dia setelah dekat Nabi, dia sadar ini dosa, ini salah, ini nggak bener, nggak sampai zina sih, tapi mungkin mencium, meraba-raba, sudahlah itu dosa lah pokoknya. Wa inni asabtu minha maduna an amasaha, dan aku ini asabtu, ya pokoknya sudahlah mendekati zina lah, tapi nggak sampai zina. Fa'ana hada, ini aku datang kepadamu ya Rasul. Faqdi fima syi'ta, hukumlah sesuai dengan sekehendakmu. Yang penting aku nanti nggak dihukum di akhirat. Jadi minta dihukum di dunia, biar nggak dihukum di akhirat. Maka tetapkan hukum buat aku sesuai dengan kehendakmu ya Rasul. Faqala lahu Umar, lalu berkata kepadanya Umar, laqad satarakallah law satarta nafsak, sungguh Allah sudah menutup aibmu seandainya engkau menutup aibmu itu. Kalau kamu nggak ngomong, itu sudah ditutupin sama Allah. Kenapa kamu pakai ngomong? Tapi tadi pemuda penasaran, takut adab akhirat, maka ngomong di dunia. Untungnya ngomongnya sama Nabi, dan Nabi itu selain menjelaskan Al-Quran juga ada beberapa yang memang beliau putuskan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiadalah yang disampaikan Nabi mengikuti hawa nafsu, tapi dia adalah wahyu. Qala falam yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an, dan Nabi SAW tidak membalas sedikit pun, nggak menggubris, kan nggak sampai zina, Nabi nggak menggubris, omongan tadi nggak digubris sama Nabi, pura-pura nggak dengar gitu. Tadi kan minta hukuman, tapi Nabi nggak mau menghukum. Faqamar rajulu fangtalaqa, dalam riwayat yang lebih jelas, sampai yang kedua lapor, Nabi nggak gubris lagi, sampai waktu itu qomat, Nabi sholat selesai, lalu Nabi balik pulang habis dzikir. Ketika pulang, orang ini ngejar lagi, fa'atba'ahun Nabi, dia ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tala alaihil ayah, maka Nabi kemudian ngasih tahu, membacakan ayat ini nih.
wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat di tepi dua siang dan awal malam, baik subuh, duhur, asar, awal malam, maghrib dan isya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya yang baik-baik itu menghapuskan yang buruk. Salat itu menghapus kesalahan antara salat satu ke salat berikutnya. Dzalika dzikra lidzakirin, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau diingatkan. Dalam keterangan disebutkan, bukankah kamu sudah ikut salat bareng kami, sudah salat berjamaah bersama kami? Maksudnya apa? Itu dosa-dosa tadi sudah dihapuskan dengan salat berjamaah. Dia salat bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang rajin berjamaah, kata Nabi, dia seperti mandi 5 kali. Orang yang mandi 5 kali, kira-kira badannya bersih atau kotor? Bersih. Maka mudah-mudahan Allah bersihkan kita semuanya dari dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Faqala rajulun minal qaum, maka ada seseorang dari suatu kaum bertanya, ya Nabi Allah, hadza lahu khassah. Ya Rasul, ya Nabi, ini ampunan ini khusus untuk pemuda tadi atau juga untuk yang lainnya? Itu detailnya para sahabat itu. Kenapa? Pengen ngerti, jangan-jangan itu yang diampunin khusus dia gitu. Hadza ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hadza lahu khassah, ini untuk orang tadi doang? Faqala balin nasi kafah, bahkan ini untuk semua manusia, untuk manusia seluruhnya, semua kalau sudah sholat diampuni. Alhamdulillah. Jadi kalau baca ayat-ayat begini, keterangan-keterangan gini, ya kayaknya ya kita punya dosa, tapi mudah-mudahan sudah diampuni semua. Amin ya robbal alamin. Apalagi kemarin itu sholat id, pergi ke tanah lapang, Allah berfirman dalam hadis qudsi sebagai penutupnya, wa izzati wa jalali wa karami wa irtifai makani, demi kemuliaanku, keagunganku, ketinggian derajatku, ghafartu, aku ampuni itu mereka yang datang ke tanah lapang, mereka yang ikut sholat id, mereka diampuni. Maka pulang fayarji'un wayaghfirun, mereka pulang diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah muliakan kita di dunia ini sampai di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.